Jumpa lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun. Tamu VVIP kali ini adalah seorang pengusaha Indonesia yang mungkin Anda mengenalnya sebagai seorang yang berketurunan Tionghoa, seorang mualaf juga, yang saat ini meskipun ia berkecimpung di bisnis jalan tol, ternyata lebih senang disebut sebagai penjual nasi kuning. Seorang Yusuf Hamka sudah menunggu di rumahnya, tapi saya tidak melalui pintu depan, saya akan melalui area garasi. Karena selain pengusaha, dia juga ternyata seorang penggemar otomotif. Tapi ada yang menarik di balik cerita otomotifnya. Jadi kita ketemu Pak Yusuf di garasi rumahnya. Halo Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Salam, apa kabar? Sehat. Waduh. Garasinya Pak Yusuf ya 11-12 sama garasi tetangga saya, mungkin bukan garasi saya. Pak Yusuf apa kabar? Sehat. Wah, sehat ya Pak Yusuf. Ini kayaknya Pak Yusuf lagi manasin mobil. Tapi mobilnya, saya tahu sih Pak Yusuf ini seorang penggemar otomotif ya. Dari dulu, dari muda ya. Dari muda mau naik mobil kagak bisa, suka numpang naik di truk orang. Akhirnya kalau pas sedikit ada rezeki ya alhamdulillah gitu. Tercapai impian, akhirnya bisa beli mobil juga pada waktu itu. Amin. Nah sekarang justru mobilnya mungkin mobil yang Anda justru jarang lihat di jalanan. Ini aja nih, ini kayaknya bisa dibuka nih Pak nih mobilnya nih. Iya bisa. Saya mau lihat dong lengkapnya Mau buka seperti ya? apa nih. Ini ngadep pintunya aja salah pasang jangan-jangan nih. Kok ngadepnya gini ya. Oke. Saya buka ya. Oh. Kok mobil saya nggak bisa gini ya Pak Yusuf ya? Bisa dibikinin aja kabriolenya. Ini mobil dikasih orang, ada yang donasi kemarin hari Sabtu kemarin tanggal 6. Oh, oke. Jadi ini bukan termasuk salah satu koleksinya pribadinya Pak Yusuf. Bukan. Ini yang dikasih orang Habib Ali Muhammad, dia kasih donasi untuk pembangunan masjid di Seroja sama di Sumedang. Oke, wah. Padahal Pak Yusuf gagah loh naik ini. Oh, gitu ya? Pak Yusuf mau nggak naik mobil emas seperti ini? Saya Nggak mau sebenarnya. pantas, buat saya nggak pantas, belum pantas. Jadi ini mobil sumbangan Pak? Sumbangan, nanti kita akan jual dan duitnya dipakai untuk pembangunan masjid dan pembukaan warung nasi kuning sesuai amanah penyumbangnya. Jadi Bapak memang sudah membuka kesempatan siapapun yang mau beramal, mau memberikan amal untuk bangun masjid, ternyata ada yang menyumbang mobilnya. Nggak buka sumbangan dan tidak niat sumbangan, tapi ada orang mau nyumbang, masa kita kagak salurkan? Ini kan nanti dosa juga, ini amanah. Orang mau percaya kepada saya, udah saya salurkan. Tiba-tiba orang katakan, udah saya mau berikan, mau diapain terserah gitu ya. Betul. Dan Bapak rencananya mau dibangunkan masjid kalau terjual ini? Iya, kalau nggak terjual juga masjidnya memang harus saya bangun, Soreang Pasir Koja. Jadi Bapak yang beli dong mau nggak mau mobilnya? Ya saya harap saya nggak beli, tapi kalaupun sampai terpaksa ya mau nggak mau saya gantiin. Jadi mumpung lagi sama Kompas TV nih, Pak. Oh boleh dimatiin Pak, nggak apa-apa, dimatiin aja dulu. Matiin aja ya. Kalau jangan minta saya Pak, saya nggak ngerti matiinnya. Jadi kalau misalkan mumpung lagi Kompas TV nih, kalau dia mau beli berarti silakan dong. Silakan, anytime pokoknya. Kalau memang ada showroom ataupun orang mau beli, silakan duitnya dipakai buat donasi kok. Berapa nih Pak kita mau jual nih hari ini? Kata yang punya bisa bangun 2 masjid, laksanakan. 2 masjid itu kita butuh kurang lebih 12 miliar di Soreang Pasir Koja 1 di Bandung, terus sama di Cileunyi Sumedang Dawan di Sumedang 1. Jadi 2 masjid kita bangun. Dan yang seperti Desari juga kita bikin juga 6 miliaran. Nah, Sentul Barat akhir bulan ini jadi juga sekitar 6 miliaran. Oke. Jadi ya siapa tahu kalau Anda punya sekitar 12 miliar, mau beli mobil tapi bentuknya beramal bangun masjid, inilah kesempatan Anda. Tapi ya itu, harus mau naik mobil emas sih sebenarnya. Bapak mungkin pas ngeliatnya, saya lihat kan mobil Pak Yusuf sendiri nggak ada yang emas nih. Iya. Jadi pas ngeliatnya nggak kepikiran untuk naik sendiri juga ya? Nggak. Agak menyolok dan mungkin buat saya terlalu mewah gitu. Jadi saya mendingan ya biasa seperti mobil Jeep aja lah saya kerja. Oh lebih seneng Jeep? Saya lebih seneng Jeep. Lihat dong Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf, turun dulu. Aduh. Nah, ini padahal cakep loh, luarnya emas, dalamnya merah. Iya, ini katanya Imlek Edition. Oh, karena dalamnya merah? Iya, karena mereka spesial pesan katanya Dragon. Jadi di belakangnya itu ada Dragon Edition yang dia punya headdress-nya gambar dragon semua. Oh gitu. Ya. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Saluran beramal. Nah, ini sendiri yang menarik dari ceritanya Pak Yusuf ini kan ada beberapa mobil. Kalau saya lihat kan kebanyakan mobil-mobil yang nyaman ya. Mungkin jatuhnya di bawah kategori luxury. Selain itu langsung ke off-road.
Kenapa dua pilihan ini nih Pak Yusuf senang? Dulu saya senang sport car kayak Ferrari, Lamborghini, McLaren saya sudah pernah naikin. Cuman seiring berjalannya umur, saya udah 63. Masuknya pun agak bengkokin badan karena pintunya kan ke susah. samping. Betul, Terus betul. dia punya suspensinya keras sekali. No, Jadi, mobil sport. pinggang sakit. Akhirnya saya pilih mobil orang-orang tua lah. Orang bilang kalau orang Jawa Barat bilang enggak sekolot, jadi cari yang tua aja. Semoga saya tua juga bisa beli mobil orang tua ya. Kayaknya gitu. Tapi favoritnya gini Pak katanya Pak. Off-road, senang Iya, off-road. Saya senang. Bapak sendiri off-road? Enggak, kadang-kadang bukan off-road sama komunitas. Saya kadang-kala suka masuk ke kebun teh di sini jalan. dan lebih praktis. Iya, saya ada jenis Land Rover ada 4 saya. Oke. Yang solar 2, yang bensin 2. Yang bensin ini 1 sama yang Land Rover autobiografi yang 5.000. Iya. Jadi itulah senangnya karena nyaman ternyata. Tapi hobi otomotifnya sejak mulai usaha mulai bagus buat Pak Yusuf. Hobinya mulai dari lah ya. kecil, Pak. Senengnya dari kecil. Saya numpak itu kalau lihat ada truk liwat, itu saya ikut lompat masuk ke dalam. Begitu lompat pertama saya suka keseret-seret mobil karena lompatnya sambil megangan, nggak boleh. Jadi kalau lompat dari truk harus nggak boleh pegangan, lompat plek langsung Kalau jatuh. pegangan malah keseret gitu Kalau ya. pegangan keseret, jadi plek paling goyang sedikit badan, tapi udah aman gitu. Jadi kalau mau naik truk mungkin Bapak nggak pernah, saya udah pernah sering dulu. Dan itu numpang aja ya? Numpang aja Bukan nggak bayar. karena bayar Cuman juga kadang-kala supir truknya kalau marah gitu suka dia berhenti suruh turun kita. Akhirnya kita cari truk lain ngetem. Gitu. Penumpang gelap. Penumpang Tapi gelap. benar Pak Yusuf bahwa saking senengnya dengan otomotif, kadang-kadang kan Pak Yusuf ini profesinya sebenarnya macam-macam, apalagi sekarang ya komisaris di beberapa perusahaan, memimpin beberapa perusahaan juga. Benar bahwa kadang-kadang nggak minta duitnya, minta mobil aja gitu. Betul, saya minta sama teman-teman yang menunjuk saya komisaris atau direksi, saya jangan digaji. Nah, gaji saya pakai mobil dipotong aja udah. Yang Saya mana Pak dikasih yang mobil. pernah dikasih sampai Saya ini dikasih dari Indomobil. ini dikasih nih. Dikasih Indomobil, ya kan? Terus ini Indosiar nih, gitu. Terus ya ini Citra Marga nih. Oh, ini dia Citra Marga. Iya, Citra Jadi ini Marga. jangan-jangan nggak ada yang beli sendiri kayaknya. Nggak ada beli, saya cuma yang beli cuma Audi. Oh, cuma ini. Audi kemarin waktu pandemi bulan Juni ada teman bilang, Pak ada yang butuh duit katanya. Ini mobil kalau beli kan baru 1,3 miliar. Waktu itu dia jual cuma 600 juta. Ya udah saya beli. Oh, jadi memang harga murah juga belinya. Oh, jadi Pak Yusuf Hamka pun cari kalau ada yang murah gitu ya. Enggak, bukan kalau ada yang murah. Ada orang datang ketok pintu. Itu kan lagi PSBB ketat. Ya. Pak, tolongin Pak, ini duitnya buat ke rumah sakit, buat apa segala macam. Saya bilang, aduh saya nggak, Pak percaya deh 600 juta nih, saya butuh ini. Ya udah deh, saya bilang sama nyonya saya, ada duit nggak? Nggak ada duit rupiah, ada dolar. Saya tanya, mau nggak dolar? Ya dolar, kasih bayar dolar udah. Gitu. Sekarang ditawar sama orang, 900. Lebih tinggi dari harga beli. Lebih tinggi. Emang rezeki nggak kemana? Rezeki anak soleh. Emang rezeki nggak kemana ternyata ya. Jadi ada nggak sih yang mungkin Pak Yusuf dari dulu mobil yang dibeli disimpan sampai sekarang sebagai kenang-kenangan gitu ada nggak? Enggak, kemarin udah kebakar tuh Range Rover waktu dari tahun 98 saya beli. Kebakar? Iya, kebakar di depan gudang garam tahun lalu ya, Januari kali. Padahal itu kenangan, mobil Tuh kenangan. kenangan lah, 20 tahun ikut saya tuh. Kenapa kok bisa kebakar itu Pak? Ya kagak tahu deh. Habis begitu kebakar, saya coba matiin nggak bisa. Saya bilang sama supir saya, udah kamu jaga. Saya panggil ojek, sini ojek. Naik Pulang. ojek? Saya naik ojek pulang, ya udah dah. Saya bilang beresnya nggak diasuransi nggak apa ya udah. Oh, karena udah tua juga. Bukan udah tua, Allah sudah berkehendak, udah syukur nyawa saya nggak hilang. Itu pintu mendadak bisa terbuka loh. Kalau nggak kalau nggak terbuka, kebuka udah. waduh selesai udah bos. Kaca Range Rover kan double kan. Itu ngeri juga pengalaman yang menyeramkan juga tuh Pak. Makanya, Pak jadi Yusuf. saya padahal waktu di jalan itu udah electricity-nya udah mati. Saya bilang sama supir saya yang tadi itu, saya bilang benturin aja sama trotoar karena di rem nggak bisa. Benturin sama trotoar. Akhirnya pas di trotoar masih kenceng gitu, saya bilang jangan. Akhirnya jalan, terus orang udah bilang api. Ada supir ojek bilang. Akhirnya saya coba buka central lock-nya, kebuka. Bisa. Saya bilang buka, terus saya bilang buka kap mesin, api udah nyala. Udah saya bilang kamu jagain pemadam kebakaran, semua saya pulang aja naik ojek. Ya. Akhirnya ya bodinya masih laku 50 juta, ada yang membeli gitu. Oke,
Terima kasih sudah ditunjukkan koleksi yang ternyata banyak dikasihnya daripada Itu udah belinya. lihat belum mobil CMNP? Oh, itu mobil CMNP, ini mobil tugas. Ada mereknya depannya tuh, CMNP. Oh iya, Di atas kap stikernya ya. motornya. Oh, nah lihat nih sini. Coba. Ini- Ini udah lama juga. Ini baru ini mobil, dan ini enak mobilnya ada bangku Oh, pijitnya ini depan 2020. belakang. Wah, Iya kan? Ada bangku benar-benar pijitnya. kalau Ini kata Pak Yusuf, mobil orang tua bahkan sampai harus ada bangku pijatnya ya. saya suka bawa sendiri. Jadi Pak Yusuf sendiri lebih senang nyetir sendiri, benar? Iya, Sabtu Minggu saya selalu bawa istri saya Ah. nebus dosa. Nebus Senin dosa, Jumat karena saya sibuk. nggak pernah nemenin. Hmm. Sabtu Minggu saya bawa dia jalan, kuliner ke Sentul, ke Bogor, ke Cimanggis, kadang-kala ke Kerawang, ke Bandung. Pokoknya kemana istri happy Iya, lah ya. iya pokoknya ya. itu nebus dosa, nebus dosa. Karena kebanyakan di kantor Senin sampai Jumat. Oke Pak Yusuf, kita boleh masuk ke dalam? Kok boleh? Saya boleh. mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Iya. Pak Yusuf Hamka di dalam rumahnya. Tetap di VVIP. Kembali di VVIP, saya sekarang sudah masuk ke dalam rumah dari Pak Yusuf Hamka dan sudah bergabung bersama kita Ibu Lena, istri dari Pak Yusuf. Apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi. Selamat pagi juga, dan indah sekali rumahnya. Saya harus katakan, tadi saya tanya siapa yang menghias, ternyata Ibu sendiri ya. Iya. Dan ini yang paling menarik, Pak Yusuf, saya baru tahu, Ibu bisa melukis. Oh iya, dia dari kecil, dari muda sering otodidak belajar, akhirnya nyari guru belajar, ya bisa. Bisa dia. sendiri Tapi jadi. nggak mau jadi pelukis, cuman iseng-iseng kalau inspirasinya datang beliau mau baru. Kalau nggak ngeliat mungkin nggak tahu lukisannya. Saya tadi tanya Ibu, oh lukisan senang juga, senang. Oh lukisan siapa? Ternyata lukisan sendiri tuh di belakang saya ini lukisan Ibu ya. Iya. Jadi dari dulu memang senang melukis sampai belajar serius. Iya, nggak serius sih, iseng-iseng aja. Tapi bagus banget lukisannya. Kenapa nggak dijual? Oh, buat iseng-iseng aja. Ada yang dijual nggak? Nggak, belum. Apa nggak boleh kali sama Bapak? Kalau mau juga sumbangin aja, jangan dijual lah. Oh, maksudnya dijual ke Bapak, uangnya disumbangin gitu. Jadi kegiatan sehari-hari kalau Ibu sama Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf sudah bilang, kalau Sabtu Minggu pasti keluarin mobil, ajak Ibu jalan-jalan. Iya, Karena katanya putar-putar. bayar dosa katanya. Senin sampai Jumat sibuk ya Bu ya kalau Bapak ya. Sibuk di kantor. Jadi kalau Pak Yusuf ini orangnya kayak apa sih Bu? Cerita dong Bu. Jangan takut Bu, nggak dengar kok orangnya. Oh, biasa aja. Sosial. Kebiasaan-kebiasanya apa? Pagi-pagi suka kasih makan burung. Oke. Terus kalau di jalan suka kasih sedekah, itu yang Itu yang jadi makan ciri minggu ya, khasnya. selalu itu ya. Selalu ngajarin kita semua anak-anak belajar sedekah dari yang kecil-kecil gitu. Oke, itu dibiasakan sama Iya. anak dari dulu banget ya. Kalau ke anak-anak Pak Yusuf ini seperti apa? Galak atau apa? Ya sayang sama anak-anak, Galak nggak? ya keras. Keras juga. Seperti apa tuh Bu Lena mungkin saya gambarkan. Jadi maksudnya supaya anak-anak bisa ngikutin dah. Disiplin. Disiplin. Tapi kan anak-anak ada aja tuh Pak bandel-bandelnya, nggak nurutnya. Itu biasanya Bapak marah atau justru Marah ya marah, tapi ya tetap sayang. Namanya anak, ya biar gimana gondok tetap ya sayang gitu. Tapi ya akhirnya seiring berjalannya waktu, ya mereka terbiasa dan beradaptasi. Akhirnya mereka hidup disiplin. Saya bilang kalau mau jadi pemenang harus disiplin. Kalau mau jadi pemenang harus kerja keras. Selain kerja keras, kalau mau jadi pemenang harus ada barokah dari ibu bapak. Dan nggak boleh kualat. Tentunya juga barokah dari Allah gitu. Jadi itulah nilai yang diajarkan ke anak-anak. Kalau bisnis diajarkan juga tuh Pak? ke Oh anak-anak? iya, saya selalu bilang kalau bisnis itu usahakan kalau kamu punya utang sama orang jangan menghindar. Utang itu harus dibayar. Nggak bisa bayar pokoknya, bayar interestnya, ya kan? Dan hadapin dengan baik. Dan kalau bisa, bisnis yang paling indah adalah bisnis tanpa hutang. Bagaimana cari uang sebanyak-banyaknya supaya kita pakai uang sendiri Sebagai modal. sebagai modal sehingga kita juga bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Karena kan di agama saya sendiri mengatakan carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Gitu. Sebab kan almarhum Buya Hamka juga mengajarkan saya uang yang kita harta yang kita makan akan jadi kotoran.
Harta yang kita simpan akan jadi warisan atau rebutan. Harta yang kita sedekahkan akan menjadi tabungan kita yang paling abadi di akhirat nanti. Dan itu menjadi pegangan Bapak juga dalam berbisnis pun seperti itu ya. Yes, gitu ya. gitu. Oke. Kalau Ibu sendiri terlibat bisnis nggak? Bukan mungkin sambil di rumah sekarang bisa jualan mungkin melalui media sosial kah atau terlibat dalam komunitas, apa aktivitasnya Bu? Saya sih nggak ada bisnis apa-apa, jadi saya kerjaannya ya kontrol anak. Ibu rumah tangga begitu ya di rumah ya. Itu pilarnya tuh Pak. Kontrol anak bukan kontrol suami. Oh, ngurus suami. Kontrol anak harus. Oke. Tapi ngurus suami itu ya memang utama itu Pak. Kalau di rumah tangga kita tentram, nyaman, kita pergi cari nafkah, pasti anak tenang dan barokah. Ya, oleh sebab itu ingat kepada teman-teman yang muda-muda, pasangan kita adalah malaikat kita. Kalau sudah tidak cocok ya jangan diterusin. Ya kan? Tapi kalau sudah dipasangkan oleh Tuhan, berarti itu kita harus sayang. Seumur hidup kita harus sayang. Sebab malaikat kita, apakah itu istri kita ataukah itu suaminya dia, itu malaikat. Jadi malaikat itu wujudnya yang tidak kelihatan itu dikirim Tuhan. Tetapi yang kelihatan sudah dikirim Tuhan di samping kita, yaitu pendamping kita. Entah itu istri kita atau itu suaminya dari sang istri, itu karena hidup saling melengkapi dan saling menolong. Itu saya percaya itu. Jadi selain malaikat itu pasangan kita, malaikat itu adalah ibu bapak kita, orang tua kita. Itu yang paling penting. Makanya, dengan doa dan berkahnya malaikat yang ibu bapak kita itu, insya Allah jalan kita mulus. Nah, salah satu kegiatannya katanya mengurus si warung nasi kuning juga. Ini sekarang juga Ibu mau ke sana katanya. Iya benar. Oke, jadi nanti mungkin kita ketemu di sana Bu ya. Iya. Kalau nggak salah tadi katanya udah Ibu juga harus duluan untuk berangkat. Jadi terima kasih banyak Ibu. Kita susul nanti Bu. Iya. Kita susul nanti ke sana ya. Saya mau lihat. Sudah datang sini ya. Wah, saya makasih Bu sudah diperbolehkan masuk ke rumahnya. Makasih banyak Ibu. Nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Yusuf, saya mau tahu satu hal lagi sebelum kita tutup dulu segmen ini dan nanti lanjut ke warungnya. Tadi saya bicara soal apa yang Bapak ajarkan mengenai bisnis, mengenai disiplin. Nah, Bapak sendiri kan banyak mengalami juga nih beragam kegagalan juga. Termasuk misalkan salah satunya pendidikan. Bapak dengan berbagai kampus yang pernah Bapak jalani sampai ke luar negeri, nggak ada yang selesai. Bisnis pun saya yakin nggak pernah 100% mulus, itu udah nggak mungkin Pak. Ajaran Pak Yusuf tentang kegagalan ke anak-anak apa? Kegagalan adalah awal kesuksesan buat saya. Selalu saya percaya, walaupun ternyata setelah dibuktiin gagal lagi gitu. Ya sudah, awal kesuksesan yang belum kita capai aja udah. Jadi gagal dari muda ya banyak sekali, tetapi yang saya paling gagal itu akhir tahun 93. Itu saya harus menutup pabrik saya di Samarinda dengan mem-PHK 11.000 karyawan saya. 11.000 orang. Dan dia semua sudah dapat mes, di situ ada anak dan istrinya. Dan suaminya. Jadi kurang lebih 33.000 pulang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Jawa Barat, itu bedol desa. Dan saya sedih. Ya itu zaman lalu lah, karena sepotong surat menteri di zaman itu yang menghentikan pelayanan kegiatan kepada perusahaan saya. Ya saya bilang ya sudah, kalau sudah dihentikan pelayanan, kita nggak boleh jual barang, nggak boleh ekspor, nggak boleh apa, ya udah tutup aja. Nggak bisa operasi. Nggak bisa operasi. Udah. Nah itu kegagalan itu membuat saya 14 tahun menganggur. Saya tidak ada kerjaan sampai setiap pagi saya pergi olahraga, pulang saya istirahat tidur sebentar, nggak ada kerja. Siang jam 11 saya udah teleponin teman-teman, kamu makan siang di mana? Saya Cuma ikut untuk boleh ketemu nggak? aja gitu. Iya, karena buat bunuh waktu. Atau memang nggak ada dorongan juga pada waktu itu karena begitu down oleh. Bukan down sebenarnya. Saya takut karena waktu itu zaman Orde Baru. Dan memang saya menjadi inceran hari itu. Saya harus tiarap dan saya tidak boleh muncul. Jadi ya udah, saya perbanyak oksigen, bikin badan sehat. Satu hari saya bilang, pasti saya bisa muncul. Tahun 98 Orde Baru jatuh. Saya coba mulai juga mesti nganggur sampai akhirnya tahun itu 2008. Saya diajak teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Waktu itu PT
Apexindo. Nah, akhirnya saya mulai ikut, tapi 2010 setelah 2 tahun aktif, perusahaannya dijual, nganggur lagi. Lalu 2011 ada teman pemegang saham Citra Marga lagi pada berantem. Lalu dia nanya saya, ini pada berantem nih, bagaimana, berani nggak lo jadi dirut katanya. Saya bilang, tugas gua apa? Berhadapan sama pemegang saham yang naga-naga itu katanya. Saya bilang, kalau selama nggak suruh saya korupsi duit di dalam untuk jadi dirut, menjaga keseimbangan, insya Allah saya anak Sungai Mahakam, saya bilang. Saya asli Samarinda. Saya bilang hari-hari saya nyeberang Sungai Mahakam itu pakai sampan atau kadangkala berenang, saya berani arungi, padahal itu Sungai Mahakam buaya banyak banget gitu. Masa sih buaya laut aja kita berani, masa buaya darat kita kagak berani, saya bilang. Alhamdulillah rezeki anak soleh, diangkat jadi dirut saya. Nah, begitu diangkat jadi dirut, yang namanya anak kagak sekolah cuma lihat doang nih. Wah, ini perusahaan bagus. Saya panggil beberapa teman-teman konsorsium. Ayo beliin sahamnya nih, sayang sahamnya yang pegang orang-orang asing nih banyakan nih, saya lihat daftarnya. Akhirnya teman-teman konsorsium pada beli saham itu, orang asing banyak jual karena situasi politik nggak ini. Akhirnya ya kami menjadi bagian sekarang dari Citra Marga, dari pengelola jalan tol swasta yang menurut saya terbesar saat ini swasta. Karena jalannya ada lumayan terbesar dalam arti kata bukan panjang jalannya, tetapi penghasilannya cukup lumayan lah. Dan juga saya bilang sama teman-teman, saya kan nggak sekolah tinggi, saya bilang, kamu mau pakai saya, ya otak saya juga nggak pinter-pinter banget, tetapi saya bisa lah, saya rajin, saya bilang, saya coba tekuni satu-satu. Alhamdulillah saya pernah jadi staf khusus Mensos tahun 2019, 18-19. Sekarang sejak 2020 saya masih staf khusus sampai sekarang, staf khusus Menko Perekonomian. Masih dipercaya juga. Masih dipercaya, rezeki anak soleh bos, kagak sekolah, iya kan? Ini yang Bapak berikan saran tuh mungkin lulus S3, S2. Oh gitu iya, ya. Saya kan cuma S Mambo. Nah tadi soal S Mambo tadi, ini juga hal yang menarik. Bukan tanpa sebab, bukan masalah S1, S2, S3, S Mambo, tapi memang pernah jualan S Mambo masalahnya. Tapi setahu saya gini, Pak Yusuf, orang tua kan guru dan dosen. Sebenarnya bukan juga bisa dibilang orang susah sebenarnya kan gitu. Cukuplah kalau untuk memenuhi kebutuhan gitu. Kenapa sampai terdorong sampai jualan kacang, jualan es mambo gitu-gitu? Gini, orang tua saya seorang guru, ada dosen, cukup sih ngasih uang jajan, tapi buat kita waktu anak-anak remaja, saya lihat tetangga saya, teman-teman saya, uang jajannya lebih gede. Uang jajan saya waktu itu mungkin seperak, mereka dapat 10 perak. Jauh. Nah, terus untuk mensiasati bagaimana? Nah, ada teman yang punya, orang tuanya punya dagang es mambo, apa kacang, yang kita-kita yang harus bawain gitu, mereka distribusinya yang bikin. Akhirnya pulang sekolah, saya lalu rame-rame bawa ke Istiqlal, veteran situ tuh. Saya menjajakan, dan teman-teman yang pada sholat di situ yang muslim, yang pada beli. Nah, kita ada 5-6 orang dagang nih misalnya. Begitu selesai dagangnya habis sama semua. Tapi begitu dihitung duitnya, duit saya lebih banyak dari mereka. Kok bisa? Bukannya sama jumlah dagangan juga nah, sama? Jumlah dagangan sama. Nah, itu karunia Tuhan. Jadi saya hidup dari sedekah orang dulu. Makanya sekarang ini mau nggak mau ya ikut sedekah juga. Iya kan? Itu hanyalah bagian dari cycle-nya emang begitu. Jadi Bapak ngerasa ya saya harus melakukan hal yang sama gitu ya? Iya, modalnya misalnya harus bawa pulang ke juragan misalnya 100 perak. Uang saya waktu itu 120 perak. Jadi saya akhirnya 20 perak ini bukan buat jajan saya lebih aja. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita makan. Terus akhirnya sempat kita berenang di samping Istiqlal dekat depan Ragusa. Nah, saya nyewa ban, duitnya kan udah habis nih, sewa ban. Terus teman saya mau minjem, saya nggak kasih, didorong saya kagak bisa berenang, saya teriak-teriak, akhirnya mau masuk ke pintu air Ciliwung tuh, mau dibawa ke air Ciliwung. Terus dari atas rel kereta, itu kan di sampingnya ada rel kereta tuh, itu lompat tukang semir, pakai celana pendek atau pakai baju. Akhirnya saya ditolong, namanya si Jabir hari itu. Akhirnya saya bilang, ini bannya kamu ini pegang, ini duit saya pegang. Dia bilang, enggak, kita jadi teman, katanya. Dan benar jadi teman? Jadi teman, terus mendadak beliau menghilang setelah berapa bulan, berteman mendadak menghilang. Saya pikir malaikat kali itu.
yang dikirim untuk nolong Sampai saya. saat ini pun Pak Yusuf nggak tahu. Saya orangnya. cari, saya sampai umumkan di media cetak, media elektronik. Kalau ada, saya ingin balas budi dia. Budi dia nggak terhinggap. Jadi saya bilang kalau tidak ada dia, pasti selesai udah bos. Gitu. Jadi saya hidup ditolong oleh gelandangan. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau nyusul ke Ibu ya. Oke, iya. Saya nyusul ke warung nasi kuning tadi, yang ini ada di Taman Jalan Situ Lembang, Taman Lembang, Taman Situ Lembang. Taman Situ Lembang. Oke, kita langsung ke sana. Nanti kita ketemu lagi langsung di sana. Tetap di VVIP. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di, ini bisa dibilang bisnis utamanya Pak Yusuf ya. Sebagai tukang nasi kuning katanya gitu. Ini adalah bentuk amal yang dilakukan oleh Pak Yusuf. Iya. Dan kalau saya lihat sini sama Ibu ya Pak ya. Iya. Saya sama ibu sama anak-anak kadang-kadang. Sama anak-anak Sama anak-anak ikutan ikut. juga. Oke. Nah, ini warung nasi kuning pojok halal. Iya. By Babah Alun pastinya ya. Ini ya makanan hari ini apa, Bu? Ikan, telur, sama ayam goreng, sama ada sayurnya. Oke. Ini biasanya yang milih menunya siapa, Bu? Oh, yang milih menunya dari Kecamatan. kecamatan. Oh, gitu. Ini ada bakwan, ada tempe. Pak ada Yusuf ikut sambal. masak nggak? Saya sengaja nggak masak karena harus beli dari warung setempat. Kita nggak boleh jadi kompetitornya warung. Oh, Kalau jangan nanti- merugikan warung-warung di sini Iya, warung-warung gitu. cari nafkah buat anaknya sekolah. Kalau kita kan masa depan. Nanti kalau pelanggannya kemari, mereka nggak ada pelanggan. Malah kasihan. mereka nggak dapat pelanggan. iya Jadi kan? ini semua beli dari warung-warung sekitar juga. Iya, Oh, oke. Jadi nggak konsepnya rugi memang ya. gitu, dari warung setempat kita beli. Nah, Ibu tiap hari di sini? Iya, Tanpa maksudnya setiap kali buka ya? setiap kali buka dari Senin sampai Kamis. Berapa lama dong bukanya nih? Kira-kira 2 jam. Selama 2 jam. Jadi Ibu selalu di sini tiap 2 jam Iya. dan melayani sendiri ya. Tadi saya lihat soalnya melayani sendiri nih yang yang Sedekah. memberikan lauknya. Nah, ini formatnya gimana tuh, Pak Yusuf? Kalau orang datang, siapa yang boleh datang, siapa yang boleh Siapa makan? saja. Kaum duafa, fakir miskin, orang kaya juga boleh. Orang kaya mau bayar 3.000 juga nggak apa-apa. Mau kasih infak juga boleh. Bayar 3.000, yang penting barokahnya buat saya. Oke. Sebab di teman-teman Tionghoa biasanya itu pahala itu kayaknya hokinya. Oke. Jadi kalau kita sedekah kan kita dapat pahala. Kalau Iya. ada orang kaya terus dia makan yang haknya kaum duafa dengan bayar 3.000, dia punya pahala timbunan-timbunan perbuatan baik dia buat kepada yang memberi itu. Jadi memang harus memberinya benar-benar sepantar begitu dengan apa yang Sepantar, diterima paling seharusnya tidak, begitu. ya. Kalau mampu kan gitu kan ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu kita juga kasih kok gratis. Nah ini memang menarik. Ini kalau kita lihat ini kan tetap ada kotak infaknya nih. Iya. Berarti yang makan ke sini sebenarnya nggak gratis gitu ya. Iya. Tetap ada infak yang diberikan. Betul. Berapa dan mengapa mematok harga segitu? Cuman Rp3.000 gini. Kalau kami berikan gratis bukan nggak bisa, kami bisa. Tetapi nanti yang tidak membutuhkan ini makanan ini akhirnya ikut ngambil. Pertama itu. Kedua, kalau kami dengan jual 3.000 ini menjadi ajang sedekah di antara kita dan mendapatkan barokah di antara kita sesama, nggak dimonopoli. Oh. Jadi misalnya ada seseorang saudara kita punya uang 10.000, dia makan 3.000, dia masih punya kelebihan 7.000. Terus dia lihat ada saudaranya yang nggak bawa uang gitu, dia bayarin, saya mau sedekah 3.000 lagi, dia masih bisa hemat 4.000 Iya, kan? iya. Jadi sedekahnya dia dapat, barokahnya juga dia dapat. Jadi sedekah dan barokah tidak boleh dimonopoli. Jadi tidak sepenuhnya hanya menerima, padahal dia sebenarnya bisa memberi dan dapat amalnya dapat gitu. amalnya Jadi gitu. memang ada alasannya justru untuk orang yang datang itu sendiri ya. Betul. Betul. Silahkan memberikan 3.000 ataupun lebih. Nah, yang khas di sini nasi kuningnya ya Bu ya. Iya, nasi kuningnya. Nah, itu juga ada Ini nih kalau kenapa kita lihat nih. dibukain, Coba diangkat saya- mas, diangkat itu. Nah, jadi nasinya kuning. harus nasi kuning ya. Harus Kenapa nasi kuning? Nasi kuningnya ini malah cuman pakai Wangi loh. kunyit, tetapi tidak pakai santan pandan karena satu Oh. supaya tidak basi. Dan saya kenapa nasi kuning bernostalgia karena waktu itu ibu saya waktu saya masih kecil dia dagang nasi kuning dan saya yang tukang nentengin termosnya. Dan kami hidup hari itu dibantu orang karena ibu saya dagang nasi kuning supaya bisa sekolahin saya. Sekarang setelah saya ada, kenapa saya nggak membantu orang tapi ya sambil nostalgia kebaikan ibu saya, budi baik ibu saya, budi baik orang lain, kita bikin nasinya kuning. Diteruskan ke orang lain juga Iya, gitu, kebaikan tapi ibunya. kalau dulu ibu saya jual, kalau ini jualnya 3.000 dengan subsidi. Kita beli Oke. antara 10, 12.000 sampai 15.000 dari warung setempat. Oke, tapi dijualnya 3.000 atau terserah berapa mau Iya, dikasih. dan alhamdulillah ternyata kita nggak minta sumbangan, kita nggak buat proposal, kita nggak buka rekening bank, tetapi
berapa banyak yang pengusaha-pengusaha besar nyumbang, ada juga orang kecil yang sedang olahraga di sini membawa sumbangan. Jadi kita nggak minta, tetapi mereka mau partisipasi, Selalu ya udah ada. kita salurkan mereka. Oke, jadi kalau ada misalkan ada kelebihan dari sumbangan tersebut itu diapain Pak Yusuf? Kelebihan diputerin terus, kan berjalan terus. Oh. Selain di sini di Taman Kerawang, di Sunter, di bawah kolong tol Papango, dan juga di Kemayoran. Jadi kita Oke. putarkan terus. Jadi uang-uangnya ini saya sendiri sudah 3 tahun, cuman hanya 100 juta saya keluar. Yang lain itu semua orang datang Sumbangan. ngantar. Jadi kalau almarhum Buya Hamka bilang, kalau kita mau berbuat baik, Allah yang cariin duitnya, fastabikul khairat, dan ternyata ini benar terjadi. Dan selalu dicukupi gitu ya. Iya. ininya ya. Silakan. Bu Nis, ayo silakan. Wah, saya jangan sampai mengganggu. Ibu udah makan? Kepala pengelola taman di sini. Oh, ini kepalanya. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu udah makan belum? Belum. Makan dulu, Bu. Jangan sampai kita ganggu Ibu. Tuh, jadi ini Ibu melayani sendiri ya, Iya. setiap pelanggan di sini ya. Oh. Ini akan berlangsung terus kalau Pak Yusuf sendiri menargetkan. Insya Allah. Bapak sendiri makan di sini nggak? Saya kadang-kala makan. Kalau belum makan di sini juga. Enak, makanannya enak. Oh, ini udah Nggak datang boleh lagi, 3.000. datang lagi. Ambil jarak. Ayo, ambil jarak. Cuci tangan. Ayo, cuci tangannya dulu. Ente, Silakan. siapa ya? Oh, Daniel. belum diisin. Isi Mau diisin air. dulu. Oh, bocor. bocor. Oh, ini juga pengurus ya? Ini anaknya itu ibu tukang kopi, yang ini tukang kopi di sini, tukang kopi biasa. Ikut bantu-bantu juga kayaknya. Dibantu karena mereka juga ikut menikmati makan. Oke, ini saya ngobrol-ngobrol sama Boleh, Mas. boleh, silakan. Mas, boleh ngobrol sedikit aja. Wah, nggak ada yang mau. Pada malu. Siapa Pada yang mau? kelaparan, ini mungkin Pada nggak kelaparan. mau. Dikit aja. Sama Ibu Miss aja. Ini kepala Mas dari tamannya. mana, Mas? Oh, ini ibu aja. Ibu Miss, ngobrol Bu, Ibu, ngobrol Bu. jangan dong Mas, ini ngambil. Bu, Ibu, ngobrol. dikit aja. Ibu sering berarti makan di sini, Bu? Iya. Ngadep sini, Bu. Mari, Bu. Sering. Udah kenal Pak Yusuf berapa lama? Udah lama. Udah lama. Bu, kesinian, Bu. Nah, Ibu, ngadepnya. ngadep sini, Bu. Ngadep sini, Bu. balik makan. Ibu. Jadi tiap hari makan sini apa gimana? Iya, tiap hari makan sini. Memang selalu makan di sini ya? Kecuali Sabtu Minggu. Suka ngajak mungkin teman-teman yang lain gitu. Sambutan mereka gimana tuh, Bu? Buat Senang sekali, Pak. Dengan harga yang segitu, mereka bisa pada makan. Bisa mengurangi lah itu. Oke, jadi Ibu terbantu lah ya dengan. Alhamdulillah terbantu sekali dengan harganya warung pojok halal. Oke, Bu, saya jangan menghalangi Ibu makan, tempenya nanti udah nggak kriuk lagi. Mangga. Mari, Makasih ya. mari Bu, makasih. Jadi biasanya yang datang ke sini siapa saja? Kalau ini kan yang kita lihat banyak Ada memang PPSU, pekerja taman. pekerja taman, tukang-tukang di sini, ada supir Gojek, ada pemulung semua. Ayo, siapa aja, orang kaya ada yang makan di sini. Oh iya. Mereka kasih 100.000. Ada lucu, ada teman mualaf ya, atau ini kasih 19,4 juta. Kenapa gitu? Hong Sui kali. Oh, 19,4 angkanya harus juta. harus Iya. tepat gitu. Jadi kalau orang mau nyumbang kan nggak ada nomor rekening atau apa? Datang aja ke sini. Tetap harus. Jadi kalau saya bawa 19 juta memang harus dimasukkan Datang ke ke sini. sini. Kalau enggak datang ke kantor, ibu-ibu Oh, rumah di yang kantor. terima dia. bagian Oh, itu. oke. Jadi di kantor Diterima, pun dicatat. terima. Iya. Oke, apa mungkin ada tidak sih manfaat yang saya nggak tahu ya, mungkin tidak manfaat langsung juga, mungkin lebih ke psikologis juga yang Bapak rasakan pada saat membantu seperti ini, membantu mereka yang Kebahagiaan. Dulu kita dibantu orang dan sekarang kita bisa bantu orang. Satu. Kedua, saya merasakan the power of sadaqah ini luar biasa. Saya anak kampung, anak jalanan. Kita mana mimpi jadi anak menteng. Nah itu. Jadi alhamdulillah semua Allah. langsung dan Jadi nggak kepintaran, kekayaan, apapun yang saya punya, saya orang tidak sekolah tinggi, ini semua gerak Allah. Dan menurut saya akibat dari power of sadaqah. dan ini sebenarnya sumbangan pun menerima dari siapapun ya, Iya, agama apapun, dari Apa siapapun. saja, baca aja. Kelenteng Wihara Dharma Bakti, Ah, Arta Graha Peduli, dari Indosemen, swasta, Iya, perusahaan, ini Ibu Kelenteng. Sunita, dan ini Sari, toko Katolik. Jadi macam-macam semua. Nggak ada masalah siapa, nggak punya agama aja boleh kok nyumbang. Oh, Indonesia, ini penggemarnya MU dan nyumbang. Mungkin penggemarnya City juga mau nyumbang nih. Terpanggil dia, wah MU dan nyumbang siapa Banyak tahu. lagi yang nyumbang yang belum kita masukkan nama-namanya. Jadi Sebenarnya banyak. kadang-kala ada yang nggak mau kasih tahu namanya, hamba Allah, hamba Allah. Oh, jadi ini bukan cuma bentuk saluran amalnya Pak Yusuf gitu ya. Wah, Iya. ini udah pada makan Udah kayaknya. makan? Udah. Udah pada kenyang. Ini bukan Nanya, ya. Mari Mas.
bukan cuma saluran amalnya Pak Yusuf, tapi justru menjadi saluran orang lain untuk beramal juga. Itu sebenarnya yang disediakan gitu. Ternyata tanpa saya sadari, ternyata saluran orang lain untuk ikut berbagi di sini. Mereka lihat konkret, yang jaga saya atau istri saya atau anak-anak saya. Dan insya Allah kita sebenarnya sedekah kita ini belum kelar. Orang udah ngasih, mau nggak mau sekarang saya akhirnya kerjaannya bikin masjid. Alhamdulillah, udah 3 sekarang. Akhir Februari ini tambah 1 di Sentul Barat masjid saya yang Baba Alun. Baba Alun, oke. Jadi 4. Nah kebetulan nih, kalau begitu kita lanjutkan, kita bergerak dari warung nasi kuning pojok halal Baba Alun ke masjid Baba Alun. Ya, salah satu masjid kita datangi ya. Ya. Pak Yusuf ya. Oke, kita ke sana. Usai jeda berikut ini, tetap di VVIP. Kita masih di VVIP, masih bersama Pak Yusuf Hamka, dan sekarang kita sudah ada di Masjid Baba Alun. Alun ini nama masa kecilnya Pak Yusuf ya? Alun Joseph. Alun Yosef nama saya. Alun Joseph, hingga berganti pada tahun 81 ya Pak ya? Berangkat hajinya 81 saya. Tahun 81. Ini saya yakin banyak sebenarnya umat muslim di Indonesia secara khususnya gitu, ingin punya pengalaman seperti Pak Yusuf. Bisa bertemu, berbicara, bahkan sampai diangkat menjadi anak ideologis dari Buya Hamka gitu Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf bisa cerita juga pengalaman pribadi bersama Buya pada waktu itu Pak. Ya, beliau orang yang keras kepada prinsip-prinsipnya. Sehingga waktu saya datang ke Al-Azhar, waktu mau masuk Islam, saya bilang mau belajar dulu. Dia bilang, emang kamu sudah niat? Iya, niat. Saya bilang, besok saya kembali, saya hafalin dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tulisin kan 2 kalimat syahadat. Saya bilang, iya besok Buya. Enggak, kalau kamu sudah niat hari ini. Saya bilang, kok maksa sih? Nggak bisa nak, katanya. Kalau nanti kamu pulang, ternyata kamu meninggal sebelum muslim, ibaratnya meninggal kafir, yang dosa Buya katanya. Jadi tolong mengerti. Oh iya, oke, saya bilang. Bismillah, saya bilang, ya udah, jadi dituntut. Juga. Iya, diajarin, nggak bisa baca 2 kalimat syahadat hari itu, ikutin saya katanya. Ya kan, akhirnya saya ikutin, terus ini terjemahannya bahasa Indonesianya, ya oke, saya bilang, udah, akhirnya udah, selamat kamu menjadi muslim dan kamu saudara saya. Setelah itu baru mendalami. Setelah itu mendalami. Dan itu bersama Buya juga ya? Bersama Buya, 3 bulan kemudian, dikala saya ambil kursus di Lemhanas, mendadak saya dapat telepon, hari Senin itu saya dapat telepon, disuruh ke rumah Buya. Akhirnya saya ke rumah Buya Senin itu menjelang maghrib. Saya habis kursus Lemhanas, saya ke sana. Terus Buya bilang, hari Kamis malam Jumat saya mau ngadakan syukuran. Syukuran apa Buya? Dah kamu datang aja. Akhirnya Kamis malam Jumat datang, saya lihat ramai semua, banyak yang diundang, tamu-tamu dari Muhammadiyah, dari NU, semua datang. Apa yang terjadi? Rupanya Buya ingin mengangkat anak saya dan memberikan nama Hamka. Dan Buya mengatakan bahwa Yusuf ini adalah anak ideologi saya dan tugas dia adalah menyebarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa dan mengajak teman-teman Tionghoa kembali ke agama leluhurnya, yaitu agama Islam katanya. Karena dulu katanya almarhum Buya mengatakan pada saya bahwa orang-orang di Cina itu dulu pemeluk Islam. Karena komunisme masuk sehingga Islam diberangus, Kristen diberangus, Buddha diberangus, akhirnya nggak punya agama. Nah, dia bilang untuk pembuktiannya ada hadis mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi Rasulullah sudah ke Cina sebelum itu. Jadi di situ adalah pemeluk Islam. Makanya kita lihat kan ada di daerah Cina satu, Xinjiang dan Uighur. Dan di situ lebih fanatik dari kita. Semua rumah makannya ditulis halal. Gitu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Islam dengan orang-orang Cina itu nggak ada masalah. Cuman hari itu komunisme masuk sehingga Islamnya mungkin dilarang di sana. Malah banyak yang dipengaruhi oleh kondisi politik sebuah negara gitu ya. Betul. Kondisinya. Nah kalau Pak Yusuf sendiri melihat kondisi di Indonesia, mungkin kalau kita tinggal di kota-kota besar mungkin tidak terlalu merasakan ada ini ya. Walaupun sesekali adalah di Jakarta terutama juga, tapi bagaimanapun juga tetap ada tuh rasa mungkin diskriminasi, rasa perbedaan, membeda-bedakan antara
ras maupun agama yang lain. Nah, melihat perkembangan sejauh ini tuh gimana tuh Pak Yusuf? Nah itulah saya selalu merasa sedih. Saya bilang dulu sama teman-teman, kami ini jadi double minoritas pertama. Satu, orang Tionghoa sudah minoritas. Kedua, dulu sebelum saya masuk Islam, agama juga bukan agama mayoritas, jadi minoritas. Tapi alhamdulillah, saya berpikir setelah saya masuk Islam, malah tidak ada antara teman pemeluk agama Islam membedakan bahwa saya Tionghoa Muslim, mereka Muslim asli. Sebab kan di Islam kan ada dinyatakan bahwa sesama Muslim adalah bersaudara, gitu. Jadi sehingga saya bilang jadi single mayoritas, single minoritas, nggak double minoritas lagi. Oke, saya bilang, bagaimana untuk menghilangkan jadi minoritasnya hilang? Yaitu berbuat baik, cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia, siap hidup lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, mati demi Indonesia. Itu adalah pribumi menurut saya yang sebenarnya. Kalau dia sudah cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia, dan hidup mati dia untuk Indonesia, dialah pribumi yang sebenarnya. Udah nggak ada tuh minoritas. Nggak ada lagi minoritas, mayoritas, pribumi, non pribumi. Udah norak deh kalau orang Betawi bilang tuh norak pokoknya. Jadi mendingan kita harus sebagai one nation. We are Indonesian, kita harus bangga. Tanpa embel-embel. Ya, kita udah nggak perlu permasalahkan pribumi non pribumi menurut saya. Siapapun dia yang mencintai rakyat Indonesia, mencintai tanah air Indonesia, dialah pribumi yang sebenarnya. Percuma kalian mengatakan saya pribumi, tapi kalian seksa pembantu kalian, ya, terus kalian berkhianat kepada negara kalian, menjadi antek-antek orang luar negeri, atau bahkan korupsi juga. Nah, korupsi itu, juga, ya kan? Itu masa lu mau bilang pribumi? Ya, pribumi harus cinta tanah air, pribumi harus cinta rakyat Indonesia, siapapun dia. Baik dari mulai ke karyawannya, pembantunya, semua teman-teman dia harus cintai. Jadi nggak melihat lagi lah sebenarnya apa sih kalau kita urut semua mungkin kita udah campuran semua sebenarnya, karena apalagi orang Indonesia ini dengan berbagai suku. Nah, bentuk dari Baba Alun ini apakah itu bisa saya katakan manifestasi dari pemahaman yang Pak Yusuf bawa itu tadi, bahwa inilah Indonesia. Jadi walaupun jangan secara tampilan wajah mungkin berbeda, tapi intinya tetap sama kok, sama juga seperti ini. Walaupun wajahnya mungkin seperti dari Forbidden City, tapi ini ya masjid gitu. Apa sebenarnya filosofi di belakang? Jadi gini, pertama kita melihat banyak masjid di Indonesia udah jutaan yang ala Timur Tengah. Tapi orang lupa bahwa di Beijing, di New Delhi ada masjid yang semacam begini. Kenapa saya nggak coba bawa sambil saya menyiarkan syiar Islam kepada teman-teman Tionghoa? Satu. Kedua, saya ingin membuat tempat ibadah kepada umat Islam, bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat perekonomian baru. Nah, dengan saya buat yang modelnya mungkin kayak Forbidden City atau model kayak Kelenteng, ini menjadi sesuatu yang eye-catching dan unik. Sehingga tempat ini saat ini sudah menjadi tempat wisata religi. Nah, dengan ada tempat wisata religi, mulailah anak-anak kita, adik-adik kita, kampung sekitar, mereka menjual makanan, mereka menjual minuman, mereka menjual cenderamata, dan perekonomian mulai bergerak di sini. Lalu tanah-tanah di sekitar sini ikut bergerak naik. Karena saya bukan hanya bikin tempat ibadah, saya bikin balai rakyat. Ada juga. Ada balai rakyat. Balai rakyat semua agama boleh pakai. Baik buat nikahan, buat arisan, buat pengajian, silakan. Yang penting tidak mengganggu pas waktu jamnya sholat umat Islam di sini, nggak mengganggu. Dan perlu diketahui, free of charge, gratis. Jadi kalau teman-teman yang Muslim mau kawin di sini, akad nikah, pakai, nggak bayar, sesukanya. Mau ada duit boleh masukin ke brankas, nggak ada duit nggak apa-apa. Sumbangan pasti menerima, silakan. Sumbangan terima, tapi tidak silakan. Nggak ada paksaan. Dan yang penting jaga kebersihan, ya kan. Terus balai rakyatnya, misalnya ada teman-teman yang umat Kristiani atau umat Buddha, balai rakyatnya di atas, itu kan di luar masjid. Mau dipakai buat acara nikahan, mangga, silakan. Itu pun boleh. Nggak ada masalah. Makanya kita harus mulai kebinekaan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Saya punya asisten rumah tangga, saya punya staff-staff saya, manajer-manajer yang non-muslim.
semua saya perlakukan baik. Bahkan asisten rumah tangga saya, setiap hari Minggu waktu masih gereja katedral masih boleh, Iya. saya suruh mobil saya suruh bawa mobil Alphard yang biasa saya pakai ke kantor, supir standby, antar asisten rumah tangga saya pergi ke gereja. Kadang-kala habis pulang gereja mereka nggak mau pulang, Pak, saya mau ke Ancol jalan-jalan, boleh nggak? Boleh juga tuh. Boleh, jalan. Ya kan, kita kan sama asisten rumah tangga itu kan bukan pembantu kita, Iya. itu adalah partner kita. Iya. Kita harus perlakukan mereka sebagai partner. Bentuknya kerjasama, intinya kan gitu ya. Kerjasama. Kita cari duit di kantor, Iya. mereka jagain tempat kita di rumah gitu, sehingga kita pulang istirahat nyaman. Iya, Besok kita cari nafkah buat bayar gaji mereka. Jadi Oke. berputar aja simbiosis mutualisme. Dan saling menghormati juga pasti. Betul. Jadi ini hanyalah satu dari impian Pak Yusuf. Yes. Kalau setahu saya kan impiannya bisa sampai membangun 1000 masjid nih. Dia itu disentil sama Allah tuh mulut saya. Bangun berapa masjid? Pluk, 1000 katanya. Keluar dari mana itu 1000-nya? Kagak tahu dari mulut nih, kadang-kadang nggak kepikir. Saya bilang, ya gila, udah ngomong 1000, ya udah Bismillah aja. Sampai akhirnya saya buat wasiat ke anak-anak saya. Saya bilang, sini, ayah janji 1000 masjid. Mudah-mudahan dikasih umur panjang bisa bikin 100. Selanjutnya kamu yang terusin ya, saya bilang. Oh. Terus kalau kamu juga belum selesai, cucu kamu, cucu pokoknya cicit semua pokoknya. Iya, ya alhamdulillah. Baru 2 tahun udah hampir 4 nih, Maret kelar yang keempat di Ini pun Sentul baru Barat. ya? Ini baru 4-5 bulan dah diresmikan tahun baru Muharram Agustus kemarin oleh Pak Wali Kota Jakarta Selatan yang sekarang jadi Sekda, dan beliau juga Ketua Dewan Kehormatan Masjid nih sampai sekarang. Oke. Dan masjidnya begitu saya udah bikin, udah selesai, saya kasih aparat setempat untuk ngelola. Oh, jadi dikelola sendiri ya Pak? Iya, aparat saya setempat bilang sini. Oke. semi wakaf lah. Oke. Tetap saya kontrol, takutnya nanti jadi kotor atau apa. Iya, Kita kan iya. harus jaga kebersihannya, keunikannya juga. Oke, jadi 4 dalam 2 tahun ya. Setuju. Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di VVIP. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Yusuf. Insyaallah. Banyak filosofi, banyak juga pemahaman yang bisa kita dapatkan dari seorang Yusuf Hamka. Kita doakan sukses terus, Pak Yusuf, dan juga semoga berjalan terus semua amal-amal yang saat ini dijalankan, bahkan membuka kesempatan-kesempatan amal untuk banyak orang juga. Jadi Pak Yusuf Hamka, sekali lagi sehat terus. Terima kasih banyak. Pokoknya NKRI harga mati, persatuan harga pasti, sila ketiga Indonesia. Oke, Gitu. persatuan Titip Indonesia. saya. Oke. Persatuan Indonesia itu harga pasti. Pokoknya NKRI harga mati. Setuju. Terima kasih. Itu tadi bersama Pak Yusuf Hamka. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah menyaksikan VVIP. Besok kita hadir lagi, maksud saya minggu depan kita akan hadir lagi dengan tamu lainnya di VVIP. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf Hamka. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa.